Assalamualaikum teman-teman. Namaku Pian. Ini adikku, Aisyah. Dan ini ibuku. Ibu selalu mengajarkan kami agar menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nak, membuang sampah sembarangan itu dapat membuat lingkungan kita menjadi kotor, dan sampah yang dibuang sembarangan bisa membahayakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mengakibatkan banjir, lalu sampah tersebut bisa terbawa ke laut, dan ikan-ikan yang ada di laut pun bisa mati. Ibu, Pian, dan Aisyah akan coba melihat keadaan ikan di laut. Kalau banyak sampah, yuk coba kita lihat. Mengapa ikan-ikan di laut itu mati, Bu? Karena ikan-ikan di laut mengira bahwa sampah-sampah itu adalah makanannya. Kemudian setelah ikan-ikan memakan sampah-sampah yang ada di laut, perut ikan-ikan itu akan sakit dan akan mati karena keracunan oleh sampah-sampah yang telah kita buang sembarangan tadi. Oh tidak, sungguh kasihan ikan-ikannya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Sangat menyedihkan bukan keadaan laut dan lingkungan kita saat ini? Teman-teman, lihat ada banyak sampah yang berserakan. Ayo kita buang ke tempat sampah. Namun saat aku sama Aisyah ingin membuang sampah, aku dan adikku sangat bingung melihat banyak sekali tong sampah dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning. Lalu ibu mengajarkan kami tentang cara membuang sampah di tong sampah dan sesuai dengan jenisnya. Oke, akan Ibu jelaskan untuk Pian, Aisyah, dan teman-teman di rumah. Jadi, tong sampah itu ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Tong sampah berwarna hijau untuk sampah organik, dan sampah organik adalah jenis sampah yang dapat terurai di alam, seperti kulit pisang, daun, kayu, kulit buah, dan sisa makanan lainnya. Ada pula tong sampah berwarna kuning. Tong sampah berwarna kuning untuk sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai di alam. Contohnya plastik, sedotan plastik, dan botol plastik ini. Ada juga tong sampah berwarna merah. Tong sampah berwarna merah untuk sampah B3. Sampah B3 adalah sampah beracun dan berbahaya, seperti sampah bolam lampu yang sudah pecah ini, baterai bekas, dan sampah yang mengandung zat kimia berbahaya. Lalu, mengapa kita harus membuang sampah sesuai dengan jenisnya, Bu? Karena sampah organik ini bisa terurai di alam dengan proses pengomposan. Kemudian hasilnya bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Nah, kalau sampah anorganik harus diolah kembali ke pabrik. Kemudian bisa menghasilkan barang baru. Nah, kalau sampah B3 beracun dan berbahaya, sama seperti anorganik, harus diolah dulu ke dalam pabrik agar kadar racunnya berkurang dan tidak berbahaya lagi. Wah, seperti itu, Bu. Baiklah, tahu begitu. Mulai saat ini, aku dan Aisyah tidak buang sampah sembarangan dan membuangnya sesuai dengan jenisnya. Teman-teman juga kan? Katakan iya kalau teman-teman juga ingin melakukannya. Terima kasih Ibu telah mengajarkan kami membuang sampah sesuai dengan jenisnya.
Sama-sama nak, yuk kita biasakan untuk membuang sampah di tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Baik Ibu. Teman-teman, ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan alam. Salah satunya dengan membuang sampah di tempatnya dan juga sesuai dengan jenisnya. Seperti sampah organik, yaitu daun, ranting pohon, kulit buah, dan sisa makanan dibuang pada tong sampah berwarna hijau. Lalu, sampah anorganik seperti kantong plastik, botol plastik, dan kemasan makanan lainnya dibuang di tong sampah berwarna kuning. Yang terakhir, sampah B3, sampah beracun dan berbahaya seperti baterai bekas, lampu yang sudah pecah, dan yang mengandung zat-zat kimia dibuang di tong sampah berwarna merah. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kebun Kak Pit. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Di video kali ini saya akan membuat pupuk organik cair dengan bantuan E4. Bahan-bahannya sampah dapur, air cucian beras atau air biasa, bakteri pengurai E4 yang akan membantu mempercepat proses penguraian sampah, ditambah dengan molase. Molase ini saya buat dari air gula merah 200 ml air dicampur 200 gram gula merah, dimasak dan didinginkan. Pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu E4 atau bakteri pengurai ke dalam air. Kita encerkan. Karena sampah saya tidak banyak, saya menggunakan 1 tutup botol. Ditambah dengan molase juga 1 tutup botol. Nah, molase ini berguna untuk mengaktifkan bakteri pengurai agar kerjanya lebih optimal. Jadi pembusukan sampah atau penguraian sampah selama seminggu sudah menjadi pupuk organik cair. Wadah yang saya gunakan adalah wadah bertutup agar tidak ada binatang yang masuk, terhindar dari hujan dan paparan matahari langsung. Caranya masukkan sampah-sampah yang akan kita gunakan sebagai pupuk. Masukkan juga larutan yang sudah kita buat tadi. Besok ketika kita punya sampah, kita masukkan kembali dan ditambah larutan E4 lagi. Begitu seterusnya sampai penuh dan kita simpan minimal 1 minggu. Nah, ini pupuk organik cair saya yang sudah difermentasikan selama 2 minggu. Ini pupuknya padat nutrisi karena berbagai macam kulit buah dan sayur. Nutrisinya sudah terserap di dalam air rendaman. Sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk tanaman. Tapi karena dia terlalu pekat, maka harus kita encerkan terlebih dahulu agar tanaman kita tidak panas ya. Kita encerkan dulu, kita ambil secukupnya. Beberapa hari kemudian bisa kita gunakan lagi, atau bisa juga ampas dari
pupuk tersebut kita campurkan dengan pupuk padat atau pupuk kompos, atau juga dicampur dengan tanah. Nah, setelah kita ambil secukupnya, kita harus tutup lagi agar tidak ada binatang yang masuk. Nah, ini bismillah, saya akan siramkan ke tanaman saya. Semoga atas izin Allah tanaman ini bisa tumbuh subur dan bermanfaat.